kembali. Eh, Manajemen modal kerja ini sangat berkaitan erat dengan keuangan karena modal kerja itu adalah merupakan aset terpenting di dalam sebuah perusahaan. Jadi kalau dikatakan apa alokasi terbesar di dalam laporan keuangan itu tentu saja adalah untuk modal kerja. Yang modal kerja ini nanti berkaitan dengan persediaan yang seperti sudah kita bahas minggu lalu. Bagaimana kita bisa mendapatkan persediaan yang optimal? Persediaan yang optimal itu terjadi saat kita memiliki modal kerja yang cukup, ya. Nah, jadi modal kerja ini adalah selisih dari antara aktiva lancar dan utang lancar yang masih bisa dipakai untuk kegiatan operasional. Jika aktiva lancar masih di atas utang lancar, itu artinya kita masih bisa memenuhi kebutuhan operasional kita. Tetapi jika utang lancar di atas aktiva lancar, maka bisa disimpulkan bahwa modal kerja itu tidak ada. Kenapa? Karena kita tidak mungkin kita mengalokasikan dana apapun untuk kegiatan operasional. Karena kita memang terbeban dengan liabilitas kita. Nah, dia sifatnya jangka pendek karena memang harus selalu dipenuhi setiap hari. Jadi setiap hari kita pasti akan berkaitan dengan produksi. Nah, kegiatan produksi harian kita itulah yang membutuhkan disebut dengan modal kerja. Nah, sifatnya jangka pendek karena memang setiap hari kita butuhkan. Nah, mengapa modal kerja ini dibutuhkan? Manajemen modal kerja ini dibutuhkan karena tujuan terakhir kita adalah kita bisa mengelola di mana harta lancar dan utang lancar kita supaya kita bisa mendapatkan networking kapital yang layak diterima atau acceptable dan menjamin tingkat likuiditas perusahaan. Jika perusahaan tersebut memiliki dana yang cukup, maka silahkan tanpa menggunakan pinjaman. Jadi silahkan menggunakan piutang, persediaan, perputaran-perputaran yang seperti itu yang bisa kita pakai untuk modal kerja. Tetapi jika piutang, jika harta lancar kita, bahkan dengan aset tetap kita tidak bisa memenuhi kebutuhan operasional, maka salah satu opsinya adalah kita melaksanakan pinjaman. Hanya nanti kita lihat karena pinjaman pun itu pasti harus kita perhitungkan baik-baik. Apalagi jika pinjamannya jangka pendek. Kita pasti akan dikejar target. Kita pasti akan eh, dibebani oleh liabilities yang sangat dekat temponya. Sehingga kita harus memperhitungkan apakah operasional kita akan mengejar untuk melakukan pembayaran atau kalau itu terlalu beresiko lebih baik kita mengurangi jumlah produksi kita. Nah, kita lihat ya. Modal kerja ini secara jenisnya kita membagi menjadi beberapa. Yang pertama ada modal kerja yang sifatnya itu permanen. Nah, yang permanen ini apa? Artinya yang harus selalu ada, yang harus selalu ready setiap hari. Kenapa? Karena modal kerja ini adalah modal kerja yang paling basic, yang paling minimal. Kalau tidak ada, tidak akan ada kegiatan produksi. Ya. Jadi modal kerja permanen sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah primer. Primer ini kaitannya adalah yang benar-benar harus ada, karena kalau tidak ada produksi. Dan modal kerja normal, artinya modal kerja normal di luar modal kerja primer itu wajib ada modal kerja yang memang harus ada. Ya, jadi harus ada seperti contohnya untuk pembelian bahan baku dan sebagainya harus ada. Sekalipun bahan pelengkapnya harus ada. Sekalipun bahan bakunya ada, bahan pelengkapnya tidak ada, kita tidak bisa memproduksi. Jadi kita juga harus alokasikan, batasnya adalah modal kerja normal. Modal kerja normal ini harus wajib ada setiap hari untuk sebagai patokan kita dalam melaksanakan operasional perusahaan. Gitu. Nah, kemudian berikutnya ada lagi modal kerja yang sifatnya variabel. Nah, seperti apa yang variabel? Variabel ini berubah-ubah ya, sesuai dengan tingkat kebutuhan dan periodenya. Ya, yang terdiri dari tiga variabel ini. Ya, yang pertama ada modal kerja musiman, siklus, dan darurat.
Seperti apa sih musiman? Nah, musiman ini adalah modal kerja yang dibutuhkan untuk mengantisipasi apabila ada fluktuasi kegiatan perusahaan. Nah, tetapi sifatnya dia masih bisa diprediksi. Seperti contoh menjelang hari raya Idul Fitri. Nah, apa yang sepertinya akan meningkat setiap tahun? Yaitu kebutuhan biskuit, kebutuhan parcel ya, apapun itu ya, biasanya jenis-jenis makanan, kemudian pasokan daging dan sebagainya itu harus pasti akan mengalami fluktuasi. Nah, sebagai antisipasi kita harus mengantisipasi modal kerja musiman ini, di mana setelah menjelang dari akan ada kenaikan atau akan ada fluktuasi dari modal kerja ini, maka kita harus mempersiapkan modal kerja yang optimal. Kita pastikan modal kerja kita cukup untuk mengantisipasi ini. Mengapa? Karena kalau kita tidak siap, ya seperti kaitannya dengan persediaan minggu lalu, maka kita akan risikonya akan kehilangan profit. Di saat-saat market sedang bagus, di saat-saat market sedang tren, kita tidak siap. Ya. Nah, kemudian yang kedua di sini ada modal kerja yang sifatnya siklus. Nah, apa itu modal kerja siklus? Siklus ini kaitannya dengan sama fluktuasi juga, ya, tetapi sifatnya itu lebih seperti tidak bisa diprediksi. Hampir sama ya dengan darurat. Jadi siklus itu biasanya kaitannya berapa bulan sekali kita masih bisa sebetulnya memprediksi, tapi tidak sepasti musiman ya gitu. Jadi biasanya misalkan peningkatan pembelian kendaraan bermotor mungkin banyak di akhir tahun karena apa? Karena para karyawan baru menerima THR atau menjelang Idul Fitri ini gitu. Nah, itu harus disiapkan dengan kenaikan fluktuasi yang seperti itu. Kemudian ada modal kerja yang sifatnya darurat. Nah, darurat ini kaitannya yang tidak bisa diprediksi sama sekali. Seperti tidak ada yang menyangka seperti sekarang keadaan. Akhirnya yang meningkat apa kalau seperti sekarang? Mungkin ada produksi masker yang memang mengalami fluktuasi yang cukup tinggi sekarang. Ya. Nah, bagaimana dengan modal kerja yang sifatnya itu mengalami penurunan? Ada juga ada. Jadi modal kerjanya memang harus kita kurangi mengingat kondisi dan keadaan yang memang tidak mendukung. Itu kaitannya nanti dengan persediaan. Jadi modal kerja itu pasti akan berbanding lurus dengan persediaan. Persediaan meningkat, modal kerja yang disediakan pun harus meningkat. Kalau persediaannya menurun, modal kerja bukan berarti tidak ada, tetapi harus tetap ada, namun jumlahnya kita batasi. Karena kaitannya adalah dengan struktur kas. Kita lebih memilih untuk memegang sesuatu yang liquid atau sesuatu yang cair, yang mudah untuk dicairkan ketimbang harus menyimpan persediaan. Karena kalau persediaan, kalau untuk perusahaan-perusahaan yang sifatnya fast moving itu masih nggak ada masalah ya. Karena kenapa? Karena kalau di perusahaan yang masih sifatnya fast moving berarti dia masih bisa cepat keluar. Tetapi kalau perusahaan yang sifatnya slow moving atau dia barang yang intermediate ya, yang setengah jadi. Nah, kalau pasar yang kita atau market yang kita tuju itu sedang mengalami penurunan, maka otomatis kita akan terkena dampak. Nah, itulah mengapa kita harus menyesuaikan modal kerja. Ya, baik itu ketika lagi fluktuatif, baik itu dalam keadaan yang normal atau dalam keadaan yang down. Oke, nah ini kira-kira gambarannya. Jadi yang pasti harus ada dan pasti harus selalu ready itu adalah modal kerja yang sifatnya normal dan modal kerja yang sifatnya primer. Nah, di luar daripada itu ada yang sifatnya musiman, ada yang sifatnya siklus, ada yang sifatnya darurat. Ya, nah semua ini harus kita bisa antisipasi. Nah, kebijakannya seperti apa? Kebijakan modal kerja ini adalah strategi dari sebuah perusahaan untuk memenuhi kebutuhan modal dengan berbagai alternatif sumber dana. Sebagai seorang keuangan di Departemen Keuangan, kita harus siap dengan segala kondisi. Inti utamanya adalah dana yang dibutuhkan harus selalu tersedia. Nah, itulah mengapa kita biasanya punya yang namanya kebijakan.
baik itu yang sifatnya